Nah, kemudian merubah pola berpikir. Di saat kita cemas, kita sedih, pertanyaan yang selalu datang pada otak kita adalah kenapa aku begini? Kenapa aku dikasih kayak gini? Kenapa Tuhan tega? Kenapa? Dan kita dapat solusi nggak? Tidak. Karena kita nggak pernah tahu kenapa itu terjadi pada kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih nyaman? Ubah pola berpikirnya menjadi apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi itu. Jadi mulai belajar untuk melihat solusi, bukan mencari tahu kenapa begini. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa punya perasaan sedih, kecewa, cemas, dan marah, itu bukan berarti teman-teman lemah mental. Karena sedih, kecewa, cemas, dan marah adalah bagian dari kita menjadi manusia biasa. Sedih, cemas, khawatir adalah hal yang wajar, asalkan teman-teman tidak lebih dari 2 minggu terjadinya. Jadi pastikan kejadian yang teman-teman rasakan ini, sedih, cemas, dan khawatir, tidak lebih dari 2 minggu mengganggu kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, teman-teman silahkan mencoba untuk membantu diri sendiri, tetapi sekali lagi perlu ada batasan waktu. Ya, 2 minggu tadi. Kalau teman-teman sudah mencoba untuk rileks, mencoba berpikir positif dengan metode yang tadi, tapi kok masih sulit, teman-teman sebaiknya cari bantuan. Kepada siapa? Tenaga profesional. Boleh datang ke psikologis atau datang ke psikiatris. Mencari bantuan teman-teman di saat kita bingung bukan aib. Bukan juga berarti kita lemah. Bukan berarti kita lebay atau sakit jiwa. Tujuan teman-teman mencari bantuan adalah supaya kita tidak menjadi sampai sakit dan kita tetap bisa produktif dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman bahwa tidak ada satupun perjuangan yang layak dibandingkan. Pasti teman-teman saat ini semua sedang berjuang. Apapun yang sedang kamu perjuangkan adalah sebuah kerja keras yang luar biasa. Saya ingin teman-teman berikan tepukan di pundakmu, katakan juga pada dirimu, terima kasih telah kuat dan mampu bertahan sampai hari ini. Begitu slide dari saya hari ini. Apabila teman-teman ingin melihat informasi lebih lanjut tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan informasi apapun tentang bagaimana motivasi diri sendiri, teman-teman boleh kunjungi Instagram saya di @santi_psychiatrist. Teman-teman boleh mengambil, teman-teman boleh menyimpan apapun yang ada di Instagram itu untuk kemajuan mental teman-teman semua. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dita. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Santi. Luar biasa sekali slide-nya. Tadi Dita benar-benar sangat menikmati momennya, jadi merasa lebih manusia daripada sebelumnya. Karena kan selama ini kita dituntut harus menjadi orang yang strong, yang kuat, tidak boleh berpikiran negatif, tapi ternyata sebenarnya kita juga hanya manusia biasa ya, Dok. Jadi nggak ada masalah, ada rasa cemas, sedih, khawatir, asal semua itu ada batasnya. Nggak mungkin berlarut-larut dalam kesedihan selamanya tanpa solusi. Itu yang tadi saya dapat dari materinya dokter. Keren banget, boleh tepuk tangan teman-teman di sini, Generally Friends, bisa tepuk tangan secara virtual untuk Dokter Santi yang sudah memberikan motivasi yang positif buat kita semua, bisa menerima diri kita apa adanya dan tadi ya mengevaluasi diri juga nih. Untuk belajar melihat solusi dengan meditasi, relaksasi, deep breathing, dan juga tadi kalau bisa ada neurofeedback kalau dalam keadaan yang sudah genting begitu ya kondisi mentalnya. Dan dijelaskan secara medis masuk akal ya dok ya, tadi memang ada otak yang memang ada responnya tuh panik tuh wajar begitu. Jadi sebenarnya kalau kita memaksakan harus selalu positif, ada istilah itu ya toxic positivity gitu dok ya? Ya, betul. Ya. Apa yang terjadi itu dok, kalau kita memaksakan diri kita denial seolah-olah kayak misalkan nih, memang kita dalam kondisi sedih, keluarga terdekat kita ada yang mungkin berpulang pada saat COVID-19 ini, dan kita memaksakan diri mungkin tidak terlihat sedih, merasa kuat, kemudian berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, ada mungkin bagian dari diri kita yang justru terdampak nggak dok dengan apa ya mungkin denial itu dengan toxic positivity itu dok? Iya betul. Jadi seperti grieving cycle tadi ya, di saat kita ini masih tidak mengakui apa yang terjadi pada kita, tidak percaya bahwa kita ini mengalami suatu kondisi kesedihan dan menolak ya, kita tidak akan bisa masuk ke fase penerimaan. Problemnya, orang-orang di sekitar kita ini justru membuat kita semakin menolak perasaan kita. Kamu jangan sedih, kamu jangan nangis. Kalau kamu nangis, nanti arwahnya beliau nggak diterima di sisi Tuhan. Lah emangnya
itu penjaga gerbang surga, kok ngerti kalau nggak bakal diterima Contohnya sama itu, Tuhan, ya kan? Gitu loh. Semua orang yang ditinggalin sama keluarganya itu juga sudah pasti berusaha untuk bisa menerima. Semua juga berusaha untuk ikhlas, tapi kan nggak juga hari ini ditinggal meninggal besok langsung ikhlas kan? Butuh waktu. Kita yang jadi orang di sekitarnya jangan nyuruh-nyuruh seakan-akan kita yang ngalamin. Kita kan nggak ngalamin apa yang mereka alami. Jadi toxic positivity yang kita berikan ini bahayanya apa? Membuat orang yang mengalami nggak bisa segera masuk fase acceptance. Karena butuh sedih. Sedih itu harus diterima dulu. Oke, aku sedih. Kalau aku sedih, apa yang bisa aku lakukan untuk ngatasin sedihku itu? Kalau nggak ngakuin sedihnya, gimana dia mau cari solusi? Kan nggak ada. Nah, kalau kita dipaksa untuk selalu kuat, selalu positif, kita menyalahkan diri kita sendiri saat kita ngalamin perasaan tadi. Dan akhirnya kita ngerasa berdosa, kita ngerasa jadi orang lemah, kita merasa nggak ikhlas, dan itu bisa berujung ke penyesalan, dan tidak sedikit Mbak Dita, pasien saya yang kemudian menyakiti diri sendiri bahkan sampai ke bunuh diri. Oke. Nah, Dok, ini kan sebenarnya tadi sudah sempat ada tes juga yang dokter bikin ya. Dita sendiri begitu ngetes semua angkanya 1 semua, ini artinya aku masuk dalam kecemasan sedang. Bicara soal anxiety disorder itu apakah hanya dengan mungkin baca literatur kita bisa mengklaim diri kita, oh saya punya ada gangguan anxiety, apa memang harus konsultasi ke seorang yang memang kompeten di bidangnya dengan ke psikiater atau ke dokter jiwa langsung gitu, Dok? Takutnya nanti dia ngeklaim aja, oh sorry gue lagi anxiety, lu jangan ngobrol sama gue gitu. Kan mungkin bisa jadi seperti itu, Dok. Ini gimana nih untuk lebih clear-nya? Betul. Jadi alat screening tadi tidak dalam rangka diagnosis ya kan, makanya tadi kata-katanya kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, tapi tidak kamu diagnosisnya cemas gitu. Nah, alat-alat screening seperti ini bukan alat untuk mendiagnosis, tapi untuk melihat apakah kita perlu datang ke tenaga profesional atau kita bisa self-help. Nah, kalau teman-teman ada di area hitam tadi, yang ringan atau sedang, tapi yang warna hitam yang di atas, itu cobalah untuk self-help dulu. Relaksasi, meditasi, baca referensi yang baik, makanan yang baik, gitu ya. Dicoba selama berapa lama? 2 minggu. Kalau ternyata dengan self-help 2 minggu kok membaik, ya berarti kan nggak perlu ke tenaga profesional. Tapi kalau ternyata 2 minggu udah coba self-help, kok nggak bisa terbantu, ya berarti perlu hubungi tenaga profesional. Tapi kalau teman-teman ada di skor yang merah tadi, sebaiknya saran saya hubungi tenaga profesional untuk memastikan apakah kecemasan kita ini sudah gangguan atau belum. Jadi belum tentu yang skornya merah itu juga gangguan, karena nanti kan dievaluasi lagi. Karena kadang-kadang saat kita lagi nggak enak, kita cenderung overclaim dengan perasaan kita. Itu juga bisa terjadi, Mbak Dita. Oke. Nah, karena topik hari ini kan membahas bagaimana banyaknya berita duka yang bikin kita itu mungkin ngerasa tidak nyaman dan punya kegangguan kecemasan. Ini banyak juga yang menanyakan hal tersebut karena merasa cemas di masa pandemi dengan berbagai pemberitaan dan juga penderita COVID-19 yang meninggal dunia. Nah, gimana nih Dok untuk meningkatkan semangat agar bisa strong dan lebih leluasa nih selama pandemi gitu. Karena tidak leluasa selama pandemi. Gimana Dok cara meningkatkan semangatnya itu ketika kecemasan mengganggu selama pandemi? Betul. Jadi teman-teman yang pertama membaca informasinya harus imbang ya. Berita yang menakutkan dan berita yang melegakan. Jadi sangat boleh membaca berita tentang jumlah kasus meninggal, sangat boleh membaca tentang komplikasi, tetapi baca juga jumlah pasien sembuh. Baca juga tentang sudah semakin majunya pengobatan COVID-19. Baca juga tentang efektivitas vaksinasi. Jadi berita yang dibaca imbang antara yang mengerikan untuk kita dan yang melegakan untuk kita. Kemudian saya selalu sampaikan kepada klien-klien saya untuk memilih sumber bacaan itu hanya 4 atau 5. Pilih yang betul-betul kredibel. Kalau misalnya mau ngikutin yang luar negeri, boleh CDC, WHO. Kalau misalnya di Indonesia, mungkin Kementerian Kesehatan, Satgas, dan mungkin edukator COVID gitu ya. Nah, kemudian durasi, Mbak Dita. Kalau misalnya kita WFH dan kemudian kita punya waktu lebih banyak untuk membaca berita-berita, batasi berapa lama kita baca berita tentang COVID. Misalnya 1 jam. Ya udah di alarm, kalau udah lebih dari 1 jam, nggak boleh baca. Boleh nggak Dok, nggak usah baca sama sekali? Jangan juga, kita harus tetap dapat informasi yang benar. Jadi baca tapi durasinya dikurangin. Yang berikutnya
berikutnya adalah lakukan rekreasi. Nah, tahan, jangan marah dulu kalau aku bilang rekreasi. Bilang rekreasi mau nimpukin aja, kan nggak boleh keluar-keluar, Dok. Rekreasi tidak sama dengan traveling. Rekreasi itu adalah melakukan kegiatan di luar kebiasaan kita sehari-hari, sehingga otak kita akan menimbulkan atau menumbuhkan neuron-neuron baru atau serabut-serabut baru. Karena apa? Perlu menggunakan hal baru di otak kita. Contoh, saya seorang dokter, kerjanya kan ada aturan tetapnya, nggak boleh kan saya sembarang-sembarang. Udah ada SOP-nya, dosisnya harus tepat. Jadi kayaknya kreativitasnya tuh sangat sedikit digunakan. Maka yang saya lakukan dalam hari saya yang longgar adalah saya belajar memasak. Kenapa? Karena di memasak itu kreasinya sangat luar biasa bebas. Mau dikasih warna hijau boleh, biru boleh, ditambah ini boleh, ditambah itu. Beberapa teman saya dokter belajar main musik. Jadi lakukan hal lain yang tidak pernah kita lakukan sehari-hari. Itu merupakan salah satu metode untuk rekreasi. Jangan lupa matahari juga penting banget untuk moodnya kita. Matahari juga bagus untuk kognitif. Jadi kalau teman-teman ingin tetap positif dan semangat, sinar matahari nggak boleh nggak dapat. Itu penting banget untuk mood dan meningkatkan kadar dopamin dalam darah kita. Gitu Mbak Dita. Oke, ternyata banyak juga ya tips yang bisa dilakukan di rumah, istilahnya tanpa harus datang ke psikiater langsung atau yang profesional, bisa dilakukan sendiri, Dok. Matahari bisa menambah mood, itu juga Dita baru tahu tuh, ternyata selain untuk vitamin D di dalam tubuh, bisa menambah mood kita juga gitu ya. Iya, betul. Matahari itu penting banget, Mbak Dita. Jadi ada yang namanya seasonal mood disorder. Kalau di negara 4 musim, pasien itu selama 3 musim dia depresi terus. Tapi begitu summer depresinya sembuh. Ya karena dia dapat sinar matahari tadi. Oke, jadi itu sangat membantu juga begitu dengan berjemur dan rekreasi juga nggak mesti pergi berlibur begitu, tapi melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya dengan memasak atau mungkin juga mencoba hal-hal baru. Sekarang kan bisa merajut begitu ya, skill-skill baru yang bisa ditambah dan juga durasi membaca dan pilih bacaan yang mungkin yang tepat. Nah, ini ada juga yang merasa minta di ini nih, Dok. Apakah bisa dinyatakan beliau ini kategori kecemasan akut atau tidak? Karena beliau ini merasa ketika membaca atau mendengarkan berita atau melihat kuburan para penderita COVID secara otomatis langsung merasa sedih. Padahal kan nggak kenal nih Dok ya. Kemudian juga hari ini katanya beliau ini mendengar ada kenalan yang meninggal diakibatkan COVID. Dan di awal saya menyangka COVID itu nggak ada dan ternyata jutaan manusia meninggal akibat COVID. Nah, keresahan ini membuat saya khawatir dan lebih menjadikan takut dalam beraktivitas dan malah katanya saya dengar meskipun orang sudah divaksin 2 kali tetap bisa meninggal karena COVID. Apakah ini termasuk kategori kecemasan akut begitu, Dok? Ya, jadi kalau akut itu artinya kurang dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu disebut kronis. Jadi kalau misalnya gejala ini sudah dirasakan lebih dari 2 minggu dan kemudian mengganggu kondisi sehari-hari, maka saran saya konsultasi ke tenaga profesional. Belum tentu terdiagnosis sakit, tapi alangkah lebih baik kalau ketemu tenaga profesional bisa digali lebih lanjut, kira-kira bantuan apa yang bisa diberikan untuk memperbaiki kondisi gangguan moodnya itu. Sedih wajar nggak sih kalau dengar orang meninggal? Wajar, tetapi seberapa sih sebenarnya kesedihan yang dialami itu yang penting diperiksa lebih lanjut. Oke. Nah, ini ada juga salah satu nih, Dok, pertanyaannya juga menarik. Ini salah satu yang sudah mengikuti Instagram dokter dari lama. Terima kasih katanya, Dok, atas edukasinya dokter, gitu. Terima kasih sudah bersama-sama saya lama. Benar, dan karena beliau ini adalah salah satu penyintas COVID, Dok. Jadi memang agak trauma dan di masa PPKM ini banyak sekali berita yang mungkin membuat kita merasa khawatir karena berita meninggal angkanya cukup tinggi, kemudian membuat akhirnya banyak permukaan barang di dalam rumahnya ini dirasa banyak virusnya, jadi rajin dilap-lap pakai disinfektan, kemudian ngerasa capek terus, sedih, galau, dan kerasa sekali bawaannya selalu mikirin hal tersebut hingga lelah pikiran dan mental. Dan khawatir sekali nih setiap kali cuci tangan merasa ragu, ini udah bersih apa enggak. Jadi sebenarnya berkelanjutan, sudah sembuh, sudah menjadi seorang survivor, sudah pernah melewati masa sulit jadi penyintas COVID, tapi masih ada gangguan tadi. Mungkin ini termasuk OCD atau gimana, Dok? Ya, jadi memang ada OCD induksi namanya ya, karena kita pernah ngalamin satu sakit, kemudian kita menjadi OCD. Ini juga banyak terjadi saat ini untuk teman-teman penyintas gitu. Apalagi kalau teman-teman penyintas waktu ngalamin sakit itu ngerasain sakit yang luar biasa ya, jadinya ketakutannya menjadi double-double.
Ada yang dablek, bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang dablek apa ya? Jadi ada yang habis positif itu terus bodo amat kan aku udah pernah COVID ya, jadi nggak akan kena COVID lagi gitu. Tapi ada juga yang jadi OCD, jadi akhirnya menjadi lebih takut dan lebih takut. Nah, cara mengatasinya bagaimana pada saat kita ngalamin kecemasan? Buat catatan, ya. Buat catatan apa saja yang aku lakukan dan harus diakhiri dengan cuci tangan. Apa saja yang aku lakukan yang cukup dengan tisu kering saja. Apa saja yang aku lakukan yang mungkin perlu pakai tisu basah. Ini dibuat catatan, ya. Kemudian buat catatan nanti di wastafel, ya. Cuci tangan hanya kalau ini, cuci tangan hanya kalau itu, gitu ya. Jadi terapi ini makanya kenapa butuh ketemu tenaga profesional, karena akan dilakukan pengawasan secara berkala. Program ini udah dilakukan belum? Program ini udah dilakukan belum? Keberhasilannya seberapa banyak, gitu ya. Tujuannya untuk itu. Jadi kalau kemudian nanti sudah dilakukan pencatatan, teman-teman akan melihat apakah yang dilakukan ini membantu atau tidak. Kalau tidak, berarti butuh bantuan farmakoterapi atau obat-obatan. Tindakan apa saja yang perlu cuci tangan, benda apa saja yang harus aku lap, dilap apabila kena apa, kita sendiri yang nyaratin. Jadi nanti kita berlatih, oh ternyata kalau cuma dilewatin nggak perlu dilap. Oh kalau cuma megang botol berarti nggak perlu cuci tangan, cukup pakai tisu aja. Nah, latih otak kita untuk melakukan itu. Perlahan-lahan nanti akan mulai berkurang intensitasnya. Nggak bisa hilang langsung, butuh waktu 2-3 bulan untuk bisa mengalami perbaikan. Oke. Nah itu istilah pakai sugesti gitu nggak sih dok? Maksudnya memberikan kita ini cukup dengan cuci tangan, sudah nggak perlu berlebihan. Itu bisa dikatakan dengan sugesti nggak dok? Soalnya ada juga salah satu yang berkomentar nih, agar kita bisa dalam kondisi acceptance dari sesuatu yang menyedihkan, bisa nggak sugesti positif seperti aku harus ikhlas, boleh nggak dok seperti itu? Karena katanya agama juga mengajarkan seperti itu nih dok. Ya, boleh bilang harus ikhlas, tapi sedihnya juga harus diterima. Jangan lagi sedih terus nolak sedih loh. Itu yang paling penting. Kita tuh nggak akan bisa masuk ke fase penerimaan kalau kita tuh menolak kesedihan. Kamu nih orang yang beriman nggak boleh sedih. Nggak ada kata-kata orang beriman nggak boleh sedih. Kita diciptakan larut, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sedih tuh boleh. Kecewa boleh nggak? Boleh. Lah, terima dulu. Oh, saya sedih, saya kecewa kehilangan mama, saya nyesel, saya ini, saya itu, gitu ya. Dan kemudian nanti kita baru bisa masuk ke fase penerimaan. Menerima bahwa saya perlu memperbaiki kondisi saya. Saya perlu memperbaiki diri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk berpindah ke fase penerimaan gitu. Ikhlasnya nanti. Yang penting diterima dulu kesedihan dan perasaannya gitu. Gitu Mbak Dita. Oke, mungkin itu yang banyak masyarakat Indonesia kurang sadari ya, karena kita selalu dijujulin kayak, iya harus bisa terima, harus berpikiran yang positif, harus legowo dalam jangka waktu yang sebenarnya yang tahu kan yang mengalami ya, tapi justru nasihat-nasihat orang ini yang bikin kita mungkin jadinya tidak bisa melalui dengan proses yang seharusnya tadi ya, 5 stages of grieving. Nah dok, ini ada juga ini sama kondisinya kayak Dita nih dok, ada namanya Monica, jadi berkomentar nih, kenapa ya dok akhirnya ini kalau saya dengar berita tentang seseorang yang terpapar COVID, saya jadi ngerasa nggak enak. Kebetulan saya merantau di Jakarta, orang tua beda kota. Kebetulan beberapa tetangga orang tua ada yang terpapar, jadi saya khawatir banget dengan orang tua dan menjadi lebih sensi. Itu kenapa ya dok? Apa yang harus saya lakukan? Ini terjadi juga nih, Dita juga ngerasa lebih sensi dengan orang tua, bahkan kayak, oh jangan keluar kok kayak gini, segala macam. Jadi lebih sensitif. Itu gimana nih dok? Itu wajar nggak sih? Apa yang harus kita lakukan nih? Jadi tadi yang saya bahas soal si amigdala ya, amigdala nih cerewet banget di otak kita ya. Kalau kita nih takut gitu, kalau kita nih lagi ngalamin satu musibah, satu kondisi kayak pandemi gini, si amigdala tuh nggak bisa diem, dia tuh ribut banget. Ada virus, orang tuamu gimana, si kakak gimana, kerjaan gimana, semuanya diributin sama dia. Tapi untungnya di otak kita itu ada si otak bijaksana, namanya lobus frontal atau otak bagian depan. Ya, jidat nih, kayak jidat saya nih yang selebar lapangan sepak bola ya. Ini di belakangnya adalah otak bagian depan, area berpikir, logika, ngambil keputusan, benar dan salah. Nah, si amigdala yang ribut dan cerewet ini kebanyakan makan semut ngangkrang ya, jadinya banyak ngomong gitu. Ditenangkanlah sama si otak bagian depan, namanya Bapak lobus prefrontal cortex gitu.
Mik, tenang aja. Nih loh referensinya, nggak semua orang tua itu kondisi COVID-nya buruk ya. Recording in Lakukan progress. pemberian makanan pada otak depan. Makanannya apa? Informasi yang baik. Data-data yang mendukung. Kemudian tenangkan dengan metode memberikan makanan yang sehat, oksigen dan glukosa. Gitu. Oke, jadi sebenarnya berkesinambungan ya. Jadi kalau Ya. misalnya ingin menenangkan pikiran-pikiran yang mungkin bisa dibilang parno gitu ya, berlebihan hingga akhirnya sensitif ya, jadi bisa dengan tadi ya mungkin lebih rileks, berita-berita yang positif, dicek kebenarannya, kemudian relaksasi tadi ya dengan mungkin pernafasan yang baik, tidur yang cukup, begitu. Jadi akan lebih tenang gitu ya pikiran kita. Betul. Tidur tuh penting banget, Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita ingetin saya ngomongin tidur ya. Jadi tidur itu penting banget. Kenapa? Karena tidur yang setidur-tidurnya benar atau kita tidur di gelombang delta namanya Mbak Dita, ini itu sangat penting untuk memproduksi human growth hormone ya. Tidur dalam. Human growth hormone ini fungsinya untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh kita, termasuk jaringan otak kita. Nah, kalau kita cuma tidur-tidur ayam, human growth hormone ini nggak bisa diproduksi, Mbak Dita. Makanya kita ngerasa udah tidur cukup kok masih aja capek. Bangun tidur kok rasanya kayak bad mood. Ya karena ternyata tidur kita nggak maksimal. Kita cuma tidur di gelombang theta aja, bukan gelombang delta. Jadi pastikan tidur kita kualitasnya juga baik. Antara 6 sampai 9 jam di jam yang benar gitu. Itu penting Mbak Dita. Setuju. Banyak sih riset yang membahas soal itu ya dok ya. Jadi tidur itu di jam tidur yang jelas gitu saat malam hingga pagi hari itu adalah jam-jam yang bagus untuk menghasilkan hormon-hormon yang baik buat tubuh kita gitu dok ya. Betul. Termasuk untuk hormon kebahagiaan. Nah dok, ini kan sebenarnya ada banyak yang mengalami kedukaan, rasa kehilangan yang luar biasa. Apalagi mungkin orang-orang yang pergi atau kembali ke rumah Tuhan Yang Maha Esa itu adalah orang-orang terdekat kita, mungkin ada anggota keluarga, anak, ayah, mungkin kakak atau adiknya, ada yang mungkin berpulang, itu kan rasa kesedihan yang mendalam dok, kayak lama mungkin prosesnya, itu sebenarnya apa yang kita bisa lakukan nih dok, ketika sudah mungkin hitungannya bukan lagi 2 minggu atau lebih ya, mungkin bulanan gitu, sampai tahunan, itu gimana dok penyembuhan yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama jangan pernah bandingkan kesedihan kita dengan kesedihan orang lain, ya. Jadi jangan kita berpikir kok temanku udah move on kok aku belum. Semua tadi yang kayak saya bilang di akhir slide saya, semua orang tuh sedang berjuang. Perjuangan orang tuh beda-beda. Gak ada satupun kesedihan tuh yang layak dibandingkan. Bukan berarti karena kamu hanya kehilangan satu keluarga, kamu tuh lebih nggak sedih dibandingkan yang keluarganya 4 hilang. Tidak bisa kayak gitu. Jadi semua kesedihan itu punya bobotnya masing-masing. Yang kedua, kita mencoba mengurangi berandai-andai ya. Andai coba kemarin aku lebih cepat, andai kemarin aku coba lebih gini, coba kemarin kondisinya gitu. Berandai-andai ini membuat kita nggak bisa masuk ke fase penerimaan. Karena begitu andaian kita nggak benar, kita ngerasa bersalah. Andaian kita nggak benar, kita merasa bersalah gitu ya. Yang berikutnya adalah kita berikan kesempatan diri kita ini untuk mencerna ya bahwa apa yang terjadi kemarin itu memang mungkin satu kesalahan. Tapi seandainya kemarin kondisinya waktunya diulang pun juga nggak akan lebih baik daripada kemarin. Apapun yang terjadi kemarin memang harus terjadi kemarin. Waktu tuh nggak bisa ditarik mundur. Jadi jangan kita mengandaikan seandainya kita bisa memutar waktu. Jangan berandai yang tidak masuk akal. Berlatih menggunakan logika supaya kita tidak jatuh ke dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Kalau teman-teman mengalami kesedihan sampai lebih kurang 6 bulan, sebenarnya tuh kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri. Otak kita tuh namanya self-regulation.
mencoba memperbaiki diri kita sendiri ya. Jadi pasti berkurang gitu. Tapi mungkin fasenya cuma remisi aja. Remisi itu ada gejala sisanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ngerasain kadang-kadang ingat berduka, ingat mama, ingat papa, itu masih manusiawi banget, wajar. Ya, jadi jangan teman-teman ngerasa jangan-jangan aku depresi, jangan-jangan aku gini. Selama teman-teman masih mampu bekerja dengan baik, masih bisa produktif, meskipun ingat hal-hal kesedihan, kadang-kadang ngerasa bersalah, kadang-kadang mungkin ngerasa nggak berguna gitu ya terhadap kejadian kemarin, selama teman-teman masih mau bekerja dengan baik, oke. Tapi kalau teman-teman merasanya bersalah, sudah nggak bisa dipertawar lagi, sampai ngerasa nggak berguna yang nggak bisa ditawar lagi, sampai ngerasa kenapa nggak sebaiknya aku aja yang mati, nah ini yang perlu datang ke tenaga profesional. Begitu Mbak Dita. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Semoga sangat membantu untuk generally friends yang mungkin sekarang dalam kondisi duka yang berkepanjangan, agak sulit untuk menerima kehilangan anggota keluarga yang tersayang. Tapi istilahnya satu poin yang menurut saya quotes-nya bagus sekali dari dokter, tidak ada satupun perjuangan yang layak dibandingkan, tidak ada kesedihan yang layak juga dibandingkan, karena setiap orang itu mungkin penerimaannya beda-beda. Bukan berarti kehilangan dalam jumlah tertentu tidak lebih sedih dari yang kehilangan lebih banyak anggota keluarga. Yang jelas kita coba untuk menerima, berpikir dengan logika, jangan berandai-andai, begitu andai aku bisa begini, bisa begitu, karena istilahnya kapan ya dok. Jadi penerimaan itu sangat penting dan bisa dilakukan tadi dengan meditasi, relaksasi, deep breathing, dengan oksigen dan glukosa yang banyak dalam tubuh. Mudah-mudahan bisa membantu kita berpikir lebih jernih dengan logika kita. Nah dok, mungkin ada sedikit ini kali dok, rekomendasi apa, mungkin ada buku-buku yang bisa dibaca, atau mungkin film yang juga menginspirasi agar kita bisa keluar dari kedukaan kita, atau mungkin jenis musik yang bisa didengarkan gitu dok? Ya, jadi mungkin kalau saya tawarkan film atau buku, seleranya masing-masing ya Mbak Dita ya. Tapi kalau musik yang bisa dijadikan patokan adalah cari musik yang beatnya ya itu relaxing. Nah syaratnya beat yang relaxing itu apa? Dentumannya beat per menitnya tidak lebih cepat daripada beat per menit jantung kita. Ya, jadi kalau teman-teman ingin lebih rileks, dengarkan musik yang beat per menitnya tidak lebih cepat daripada beat per menit jantung kita. Kalau bisa lebih lambat lebih bagus, karena tubuh kita itu cenderung menyesuaikan apa yang kita dengar. Kalau kita mendengarkan musik-musik yang beatnya lebih lambat, maka jantung kita juga akan melambatkan diri. Nah, ini yang nanti akan masuk ke fase rileks. Fase rileks dan kemudian masuk ke gelombang alfa. Gelombang alfa inilah yang teman-teman bisa dapat kalau teman-teman latihan yoga, meditasi gitu ya. Jadi metodenya adalah seperti itu. Itu bisa dicoba ya. Oke, jadi bisa dibantu dengan olahraga juga dok ya, dengan yoga sebagai distraction juga membantu kita lebih rileks gitu ya dok? Betul, betul. Musik sangat membantu, tapi pilih musik yang tepat dan saya tidak sarankan untuk mendengarkan lagu-lagu yang terlalu melankolis. Kalau misalnya mau dengerin musiknya suka, kalau bisa cari yang instrumental gitu. Karena kadang-kadang kalimat-kalimat kesedihan ini bikin otak kita mencerna yang sedih-sedih juga. Betul. Katanya kalau lagi sedih yang didengar liriknya dok ya, bukan musiknya ya. Tapi kalau lagi galau, waduh. Oke, terima kasih banyak sarannya dokter, sangat membantu juga. Baik. Semoga bisa melepaskan segala kesedihan dan juga rasa kecemasan yang berlebihan ketika masa pandemi kita lewati hingga hari ini. Ya, tentunya dalam kondisi pandemi ini kita banyak kehilangan, kita banyak ngalamin kesulitan, dan tentu saja kita tidak luput dari melakukan kesalahan. Saya ingin teman-teman semua mencoba untuk berlatih, tidak meletakkan kesalahan kita di pundak kita, tapi kita perlahan-lahan meletakkan kesalahan kita di kaki kita, dan menggunakan kesalahan kita itu untuk menuju langkah yang baru. Begitu Mbak Dita. Terima kasih Dr. Santi Yuliani SPKJ, luar biasa sekali, motivasi yang menenangkan jiwa juga. Tadi aku senang banget ada salah satu hal yang bisa dilakukan untuk berterima kasih sama diri kita sendiri ya dok ya, dengan menepuk bahu kita, kayak terima kasih kamu udah kuat dan juga bertahan sampai hari ini. Itu sangat menguatkan dan semoga juga membuat kita tetap optimis melangkah terus ke depan melewati saat-saat sulit yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Dr. Santi, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Dita, Generali, semua teman-teman selalu sehat. Iya, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Tidak hanya virtual, mungkin bisa ketemu langsung sama dokter, ngobrol-ngobrol, untuk jadi pasien loh. Ya, dengan senang hati. Can't wait.
Iya, terima kasih banyak juga untuk Generally Friends yang sudah bergabung di Gentalks kali ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin untuk menambah vitalitas tubuh biar selalu fit menghadapi segala virus yang mungkin ada di sekeliling kita. Sehat selalu, saya Anastasia Pradita undur diri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Gentalks berikutnya. See you. Terima Bye-bye. kasih.